Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pelajaran matematika SMP kelas 8 bersama saya Ibu Veronica Kurniasari. Ya, ini profil saya ya. Nama lengkap Veronica Kurniasari, gelar SPD atau Sarjana Pendidikan. Saya sebagai guru pengampu mata pelajaran matematika. Saya bekerja di unit SMP swasta Sabilur Rasyad Kendal. Alamat saya Desa Waleri RT 7 RW 5 Waleri Kendal. Baik, dalam pertemuan kali ini kita akan membahas sistem koordinat, di mana sistem koordinat itu kita masih melanjutkan dari pertemuan sebelumnya. Di sini kita akan membahas dua subbab, yaitu yang pertama ada kedudukan relatif benda dan yang kedua ada peta. Oke, langsung saja. Yang pertama kita bahas adalah kedudukan relatif benda. Kedudukan relatif benda akan bersifat relatif jika dilihat dari titik acuannya atau titik patokannya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini ya. Di situ ada sebuah garis dengan 4 titik. Ada titik A, B, C, dan D. Nah, jika titik A kita gunakan sebagai acuannya atau kita gunakan sebagai patokan, maka titik B, C, dan D itu terletak di sebelah kanannya titik A. Kemudian, jika titik B yang sebagai acuannya atau digunakan sebagai patokannya, maka titik A-nya berada di sebelah kiri titik B. Sementara titik C dan titik D terletak di sebelah kanannya titik A. Seperti itu. Masih mudah ya? Oke. Baik, sekarang kita langsung masuk ke contoh soal. Di situ sudah saya sajikan sebuah gambar bangun trapesium tidak beraturan dengan 4 titik, yaitu ada titik K, L, M, dan N. Pertanyaan yang pertama, di antara koordinat titik berikut, titik K memiliki koordinat berapa? Jawabannya, titik K memiliki koordinat min 2,3. Min 2 itu adalah koordinat dari sumbu X, artinya titik K itu ditarik ke bawah sampai dengan memotong sumbu X itu tepat di angka min 2. Kemudian titik K itu ditarik ke sumbu Y sampai dengan memotong di titik angka 3, sehingga koordinatnya didapatkan min 2,3. Kemudian yang nomor 2, jika Z adalah titik potong garis KM dan LN, maka koordinat titik Z adalah, jadi silakan kalian hubungkan dulu titik K dengan titik M dan titik L dengan titik N. Nanti kalau sudah dihubungkan di buku kalian, nah akan terjadi perpotongan garis KM dan juga garis LN. Garis KM dan garis LN itu tadi akan berpotongan di titik Z. Di situ kita namai titiknya Z. Nah, titik Z itu tepat berada di koordinat 0,1. 0 itu berarti X-nya itu tepat di garis titiknya itu tepat di garis atau sumbu X. Kemudian 1 itu berarti berada di angka 1 pada sumbu Y, seperti itu. Kemudian nomor 3, titik yang memiliki koordinat 3,4 adalah titik, berarti kita cari 3,43 itu pada sumbu X, maka kita cari di yang lurus dengan garis sumbu X. Sumbu X-nya 1, 2, 3 ditarik ke atas sampai dengan memotong tepat di angka 4 pada sumbu Y, sehingga jawabannya titik yang berkoordinat 3,4 adalah titik L. Contoh soal yang selanjutnya, di situ sudah saya sajikan gambar. Ada 2 buah bangun datar, yang pertama bangun persegi, yang kedua adalah jajar genjang.
Dua bangun tersebut terletak pada sistem koordinat kartesius. Nah, pertanyaannya nomor 4, koordinat titik pusat bangun persegi atau bangun pertama seperti pada gambar di samping adalah, jadi pas di angka atau huruf satunya itu merupakan titik pusatnya dari bangun persegi itu. Jadi di situ bisa kalian tarik tepat di angka satunya itu, ditarik titik-titik ke bawah sampai memotong dengan sumbu X itu lurus dengan angka min 2 pada sumbu X. Kemudian ditarik ke samping sampai dengan memotong sumbu Y itu tepat pada angka 4, sehingga koordinatnya itu didapatkan min 2,4. Kemudian yang nomor 5, koordinat titik pusat bangun jejer genjang atau bangun yang kedua seperti gambar di samping, yaitu adalah di situ tepat sama ya, tepat di angka 2-nya, 2 Romawi itu. Kalian bisa tarik ke bawah titik-titik sampai dengan memotong sumbu X itu tepat di angka 4. Kemudian ditarik ke samping sampai dengan memotong sumbu Y itu tepat di angka 2, sehingga titik koordinatnya yaitu 4,2. Kemudian yang nomor 6 itu ada, jika titik pusat bangun persegi dijadikan sebagai pusat koordinatnya, artinya titik koordinat nolnya itu berpindah di tepat angka Romawi 1, maka koordinat titik pusat bangun jejer genjang yang ditanyakan. Berarti kalau misalkan titik nolnya itu digeser ke tepat angka Romawi 1, pusat jejer genjangnya jadinya bukan 4,2 lagi ya, tapi berubah. Dia berarti berada di bawahnya sumbu X dan di bawahnya juga sumbu Y, sehingga kita lihat, kita tarik garis dari titik pas tepat di angka Romawi 2 itu, ditarik sampai dengan memotong sumbu X dan memotong sumbu Y seperti yang soal sebelumnya. Tetapi kalian gambar dulu titik asal nolnya itu berubah ditaruh di Romawi 1 seperti itu. Nanti akan didapatkan titik koordinatnya itu 6,-2. Oke, bab yang selanjutnya ada peta. Peta adalah gambar permukaan bumi dengan skala tertentu yang digambar pada bidang datar. Fungsi peta salah satunya adalah untuk menunjukkan posisi relatif suatu tempat dan luasnya. Nah, contohnya di sini diketahui sebuah peta yang memiliki skala 1:250 cm. Jika jarak kota A dan kota B pada peta adalah 3 cm, hitunglah jarak kota A ke kota B yang sebenarnya. Pertama, kita tulis dulu skala petanya, yaitu adalah 1:250.000 cm. Artinya setiap 1 cm pada peta diwakilkan 250.000 cm jarak yang sebenarnya, atau 2,5 km jarak yang sebenarnya. Jadi 1 cm pada peta itu ibaratnya 2,5 km di jarak sebenarnya. Nah, jika jarak dua kota tersebut diketahui pada peta 3 cm, maka jarak sebenarnya kedua kota tersebut berarti 3 cm dikali 2,5 km, berarti didapatkan 7,5 km atau setara dengan 750.000 cm jarak yang sebenarnya kota A dan kota B. Nah, sampai di latihan soal-soal di sini ada 3 soal yang pertama. Silahkan bisa kalian kerjakan berdasarkan contoh soal yang sudah kita bahas
di materi kedudukan relatif benda dan juga peta. Selanjutnya, latihan soal yang selanjutnya ada nomor 4 sampai dengan nomor 7. Di situ sudah disajikan sebuah gambar trapesium dengan 4 titik yaitu A, B, C, D. Silahkan dikerjakan berdasarkan contoh soal yang sudah kita bahas juga ya. Oke, terima kasih, pertemuan ini saya akhiri. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.